Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syar Maulana. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan peserta didik. Nah, arti, hakikat, dan ciri-ciri perkembangan. Memahami fase-fase dan hukum pertumbuhan. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, di mana menurut Van den Daily, perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambah beberapa sentimeter tinggi badan seseorang atau peningkatan kemampuan seseorang ya, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Yang kedua itu menurut F.J. Monks, pengertian perkembangan menunjukkan pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Yang maksudnya perkembangan menuju pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali ya. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai proses yang kekal dan tetap yang menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Nah, itu menurut F.J. Monks. Yang ketiga itu ada menurut Diani E. Papalia, mengartikan perkembangan sebagai perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme dari lahir sampai mati. Pertumbuhan, perubahan dalam bentuk dalam integrasi dari bagian-bagian jasmani ke dalam bagian-bagian fungsional dan kedewasaan atau kemunculan pola-pola asasi dari tingkah laku yang tidak dipelajari. Selanjutnya itu ada hakikat perkembangan. Nah, pada dasarnya perkembangan ini merujuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Nah, perkembangan juga dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme ya, yang merujuk pada tingkat kedewasaan atau kematangan yang disebutkan salah satunya tadi, yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Nah, di mana sistematis? Yang pertama itu tadi ada sistematis, artinya perubahan dalam perkembangan saling ketergantungan dan saling mempengaruhi. Terus ada progresif, artinya perubahan yang bersifat maju, meluas, mendalam, meningkat baik secara kualitatif dan kuantitatif. Terus ada berkesinambungan, artinya perubahan yang terjadi pada setiap individu secara berurutan. Nah, fase-fase perkembangan. Fase-fase perkembangan ini ada yang pertama periode biologis ya, di mana periode biologis ini contohnya itu seperti pubertas. Nah, di mana atau masa peralihan dari anak menjadi dewasa, 14 sampai 21, umur 21 tahun yang dimulai dari mulai bekerjanya kelenjar-kelenjar kelamin sampai akan memasuki masa dewasa. Terus ada periodisasi psikologis, ada periodisasi didaktis. Nah, dasar yang digunakan untuk untuk menentukan pembagian-pembagian fase perkembangan ini ialah materi dan cara bagaimana mendidik anak pada masa-masa tertentu. Nah, pada masa periodisasi didaktif ini ada seorang ahli didik di Moravia ya, yang namanya Johann Amos Comenius. Nah, ia membagi fase perkembangan berdasarkan tingkat sekolah yang diduduki anak sesuai dengan tingkat usia dan bahasa yang dipelajari, yaitu 1 sampai 6 tahun sekolah. Sama dengan sekolah ibu merupakan masa mengembangkan ala-ala indera dan memperoleh pengetahuan dasar di bawah asuhan ibunya di lingkungan rumah tangga. Nah, usia 6 sampai 12 tahun disebut sebagai periode sekolah bahasa ibu. Karena pada periode ini anak-anak baru mampu menghayati setiap pengalaman dan pengertian bahasa sendiri atau bahasa ibu ya. Bahasa ibu dipakai sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan orang lain, yaitu untuk mendapatkan impresi dari luar berupa pengasuh, sugesti serta transmisi kultural dari orang dewasa juga yang dipakai untuk mengekspresikan kehidupan batinnya kepada orang lain. Selanjutnya ada hukum-hukum perkembangan peserta didik.
Yang pertama itu ada hukum cephalocaudal ya, dimana hukum cephalocaudal ini artinya itu pertumbuhan fisik mengarah dari kepala ke kaki. Terus ada hukum proximodistal, yaitu pertumbuhan fisik yang mengarah dari pusat ke tepi. Nah, terus ada perkembangan yang terjadi dari umum ke khusus. Nah, ini dimaksudkan seperti kelangsungan perkembangan individu yang tidak sama antara individu satu dengan yang lain. Terus ada perkembangan yang berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan, seperti bisa dibilang yaitu hukum masa peka ya. Dalam perkembangan anak terdapat suatu masa yang sangat tepat bagi suatu fungsi untuk berkembang dengan baik. Sekian video penjelasan dari saya. Mungkin ada beberapa kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.